Shalom, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan menjelaskan dampak pencemaran merkuri di lingkungan. Disusun oleh saya sendiri, Diana Tunglili, dengan NIM 1914 720 1003. Yang berikut, langsung saja apa itu merkuri. Logam merkuri atau raksa Hg merupakan unsur logam yang sangat dalam teknologi di abad modern saat ini. Merkuri memiliki nomor atom Hg sama dengan 80 serta mempunyai massa molekul relatif atau Mr 200,59. Merkuri diberikan simbol kimia Hg, merupakan singkatan yang berasal dari bahasa Yunani hidrogen grigium yang cairan perak. Berikut sifat merkuri. Yang pertama, merkuri berwujud cair pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Yang kedua, paling mudah menguap. Yang ketiga, logam merkuri yang sangat baik untuk mengantarkan daya listrik. Yang keempat, memiliki titik lebur 38,87 derajat Celcius dan titik didih 356,72 derajat Celcius. Yang kelima, relatif tidak larut dalam air dan asam hidroksida. Yang berikut sifat merkuri, unsur yang sangat beracun bagi semua makhluk hidup. Berikut adalah sumber pencemaran merkuri. Sumber pencemaran merkuri terjadi melalui aktivitas gunung berapi, pelepukan batuan, dan sebagian besar akibat dari aktivitas manusia. Namun pencemaran merkuri di perairan laut lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia dibandingkan dengan faktor alami, karena meskipun kehadiran merkuri dapat terjadi secara alami, tetapi keadaannya sangat kecil. Mayoritas merkuri yang ada di lingkungan berasal dari kegiatan antropogenik, seperti kegiatan pertambangan, pembakaran bahan bakar fosil, pabrik pengelolaan kertas, dan emisi smelter. Berikut ini adalah merkuri di lingkungan. Ini adalah siklus merkuri, diagram air merkuri dalam biosfer. Baik, diagram ini merkuri masuk melalui fungisida dan juga buangan. Dari buangan masuk ke sungai, dan dari sungai menuju air minum. Dari air minum dikonsumsi oleh manusia, dan manusia masuk melalui organ tubuh yaitu usus. Dari usus menyerap ke otak dan saraf. Dari usus juga masuk ke hati. Dari hati juga menular ke ginjal. Dari ginjal dikeluarkan oleh pengeluaran. Dari pengeluaran kembali ke buangan air dan kembali lagi ke sungai. Baik, ini adalah diagram dari merkuri di lingkungan. Baik, mekanisme toksisitas. Semua bentuk merkuri menyebabkan efek pada jaringan dan organ tergantung pada bentuk level paparan, durasi paparan, dan rute paparan merkuri. Ginjal merupakan target organ utama di mana merkuri diambil, transkumulasi, dan menyebabkan efek keracunan. Merkuri ion organik lebih beracun bagi ginjal. Efek sistemik termasuk sistem hematopoietik dan jaringan saraf serta umum. Keracunan merkuri menyebabkan lesi di tubulus proksimal. Pada kasus keracunan merkuri H2Cl2 menyebabkan nekrosis pada prestat tubulus proksimal. Meskipun dalam dosis efektif terendahnya,
meskipun dalam dosis efektif terendahnya. Mekanisme bagaimana logam berat dapat menyebabkan kerusakan spektif pada tubulus proksimal sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Baik transport dari logam merkuri. Ion Hg2+ mungkin dapat terakumulasi dalam jaringan ginjal melalui resorpsi dari kompleks ikatannya oleh nefron, contohnya protein dan glutathione atau GSH. Ion H2+ tidak mengalami filtrasi secara mudah di glomerulus karena terikatan dengan protein plasma. Yang berikut adalah gambar transport merkuri ke sel tubulus proksimal. Berikut secara ringkas. Tempat yang memungkinkan masuknya merkuri ke sel tubulus ginjal tampak seperti pada gambar di atas. Ion H2+ terikat dengan GSH dan atau sintesis mengalami filtrasi di glomerulus dan absorpsi di sel tubulus proksimal. Konjugat protein dari merkuri mungkin dapat mencapai sistem transport. Seluler untuk anion organik dan masuknya sel tubulus proksimal melalui ruten itu. Pengambatan pada proses transport ini, misalnya pengambatan perusakan GSH oleh agitipin atau pH, dapat secara bermakna mengurangi akumulasi ion Hg2+ ketika diberikan pada dosis yang non-toksik. Sayangnya, meskipun akumulasi merkuri berkurang setelah pengurangan GSH, toksitas merkuri tetap meningkat. Mekanismenya sendiri belum dijelaskan. Apa dampak merkuri bagi kesehatan? Paparan merkuri dalam kadar tinggi bisa menimbulkan penggunaan pada banyak sistem tubuh, seperti saraf, sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan juga organ tubuh, seperti paru-paru, ginjal, dan kulit. Sementara pada ibu hamil, kadar merkuri yang terlalu tinggi bisa menyebabkan janin mengalami cacat fisik, deformasi organ, atau lebih banyak atau lebih sedikit, dan keterbelakangan mental. Sekian dan terima kasih.